Sebenarnya ada satu bisnis yang dari dulu tuh gue penasaran banget buat bedah. Karena fenomena K-pop itu sebenarnya menurut gue anomali. Yang selama ini kita didominasi industri kayak Hollywood dan lain-lain, ini tuh kesannya kayak underdog tapi udah lebih gede. Kalian pernah kepikiran nggak kenapa K-pop itu industri yang lebih stabil daripada sektor energi? Bahkan kemarin pas pandemi, pas banyak industri entertainment tuh lagi jenuh, K-pop tuh justru cetak rekor terus. Bahkan katanya K-pop itu jadi mesin ekspor paling gede di Korea Selatan. Gue pernah bahas konten BTS dan ini kita di Indonesia ya, tapi komennya gila banget. Pasti ada strategi marketing atau bisnis yang kita bisa pelajarin untuk kita pakai di bisnis kita sendiri. Dan ternyata ada, tapi belum tentu semua orang bisa lakuin. Kalian lihat contoh gilanya ya, di tahun 2021, satu dunia itu baru recover dari COVID. SM Entertainment bikin konser online SM Town Live yang ditonton lebih dari 51 juta orang dari 161 negara tanpa satupun penonton fisik. Dan angka segila itu ngalahin penonton Super Bowl. Super Bowl itu gila banget. Dan di tahun yang sama, 19 dari 20 album fisik paling laku itu dari Korea Selatan. Cuma ada The Great Taylor Swift yang non K-pop, negara dengan populasi cuma 51 juta orang bisa ngalahin penjualan musik Amerika sama Eropa. Sebenarnya kalau secara logika ekonomi itu tuh nggak make sense. Tapi Korea tuh ngebuktiin satu hal. Mereka tuh bukan semata-mata jual lagu, tapi mereka ngejual komunitas namanya fan economy. Dan mereka nggak cuma ngebangun artis mereka doang nih. Harus ada namanya ekosistem lewat emosi, dan itu yang bikin K-pop tahan banting, high margin, dan scalable. Gue sendiri sih sebenarnya berani bilang ya, kalau industri K-pop itu bukan cuma masalah musik doang. Ini tuh kayak pertama kali mobil ngerevolusioner sistem pabrik. Ini jadi adaptasi blueprint industri entertainment di mana revenue atau pendapatan tuh datang dari keterikatan bukan produk. Dan kalau kalian ngerasa K-pop itu cuma tren sesaat, nggak sih, nggak ada sih yang mikir K-pop tren sesaat. Kalian mikir sendiri deh, industri mana lagi yang bikin fans mereka ngerasa punya idol dan tapi justru malah ikut ngesponsorin hidup idolanya. Fakta-fakta yang menarik itu sebenarnya kalau kita mulai dari sejarah. Oh, gue juga kemarin baru nonton K-pop di Manhunt. Menurut gue ya itu bagus banget. Gue sampai dengerin lagunya terus. Karena gue nggak terlalu ngikutin K-pop lagi sekarang. OOT, kalian komen di bawah sama jangan lupa subscribe. So, pertama kita bahas evolusi sistemik industri K-pop dan peran negara untuk mengguncang dunia. Nah, pertama kita ke akarnya dulu ya, biar ngerti kenapa K-pop tuh bisa segila sekarang. Semuanya dimulai dari tahun 1992. Pas Seo Taichi and Boys muncul di TV Korea, mereka tuh guncang banget bawain lagu I Know. Klipnya yang ini. Dia ngegabungin hip hop, dance, sama rock barat. Kalian harus ngerti loh, buat orang Korea di masa itu tuh mind blowing. Itu titik awal K-pop modern. Tapi yang bikin K-pop jadi sistem besar itu bukan cuma karena bakat. Ada satu aktor penting banget yang jarang dibahas, yaitu negara. Karena setiap gue pelajarin kasus kayak gini ya, gila negara-negara yang nge-support industrinya ya, apa kabar? Nah, setelah itu kan ada krisis moneter ya, Asia 1997. Pemerintah Korea Selatan tuh sadar, mereka ekonomi kita tuh nggak bisa ngandelin manufaktur doang nih. Kita perlu yang namanya soft power. Mereka tuh investasi gede-gedean di industri budaya, K-culture. Nah, salah satunya termasuk musik. Bayangin aja, mereka bikin departemen K-pop khusus di Kementerian Kebudayaan. Nah, nggak cuma itu, pemerintah mereka nguncurin dana buat infrastruktur, teknologi, bahkan promosi global. Hasilnya, buat kalian pencinta K-pop, kalian pasti tahu namanya Korean Wave alias Hallyu. Dan ini bukan cuma soal lagu, tapi film, makanan, fashion, pokoknya apapun yang berbau budaya Korea itu akhirnya masuk ke mendunia. Nah, di periode-periode ini tuh banyak agensi-agensi yang kalian kenal. Ini kayak SM Entertainment, dia di 1995, disusul YG, JYP, dan agensi lain yang baru naik banget setahu gue tuh sekarang hype. Ini disclaimer, by the way gue nggak penggila K-pop, tapi gue suka pelajarin bisnisnya aja. Mereka tuh ngembangin satu hal yang menurut gue ini yang jadi standar dunia nanti ke depannya. Sistem training idol yang super ketat mulai dari nyanyi, nari, sampai belajar bahasa asing. Dan ini bukan cuma sekedar iseng-iseng, lu belajar ini deh gitu. Ini tuh kayak akademi militer. Mereka tuh dipecut bertahun-tahun biar pas debut, pas tampil itu udah siap tempur. Dan ini gua nggak bercanda, emang kayak akademi militer. Makanya kan sebenarnya banyak yang ngebahas the dark side of K-pop ya. Karena saking seriusnya, proses training ini tuh bahkan bisa dimulai dari umur 10 tahun atau bahkan ada yang lebih muda lagi. Anak-anak yang belum puber harus ikut audisi, diasah habis-habisan, tapi ya hasilnya kelihatan. Semua udah terstandarisasi, udah SOP, udah kayak pabrik, nggak ada kata asal jadi di K-pop. Nah, pondasinya udah dibangun dari 19-an tuh. Nah, di tahun 2010-an strategi tim mereka paling efektif. Kalian ingat ada satu fenomena yang gila banget, namanya PSY, Gangnam Style. Dan ini mungkin satu-satunya tren K-pop ya. Waktu itu tuh gila banget, video pertama yang nembus 1 miliar views di YouTube, dan bahkan sekarang udah 5 miliar lebih. Ini menurut gua salah satu turning point-nya juga. Dunia saat itu akhirnya ngelihat Korsel, dan sejak itu K-pop itu nggak ngelihat ke belakang lagi. Jadi sebenarnya kombinasinya apa sih? Negaranya keren, negaranya support, mereka sadar butuh soft power, strategi bisnisnya oke, standarisasi
mengkomersialisasi dan mempabrikkan talent-talent K-pop itu, dan ya kreativitas mereka nggak malu soal budaya mereka, Hallyu itu. Dari sini kita belajar tuh nggak ada yang instan ya, kayak main catur puluhan tahun. Akhirnya sekarang musik Korea bisa ngalahin negara-negara yang ekonominya jauh lebih besar. Jadi itu singkat sejarahnya. Gue mau masuk ke pembahasan mekanik, mesin bisnis, Big Four, dan strategi diferensiasi. Oke, please jangan hujat gue, karena memang gue masih K-pop illiterate dan nggak terlalu paham. Cuma kalau kita bedah, sebenarnya kan pemain besar di K-pop ada 4 nama ya, yang jadi tulang punggungnya, itu SM, YG, JYP, sama HYBE. Dan ini sekarang sebenarnya bukan sekedar label musik doang. Mereka tuh ibarat konglomerat budaya yang udah ngerut ke teknologi, fashion, platform digital, bahkan diplomasi budaya. Pertama kalau lihat SM Entertainment ya, ini agensi yang literally ngebentuk DNA-nya industri K-pop modern. Mereka yang pertama kali nyusun sistem pelatihan idol ala pabrik dan konsep culture teknologi dari tahun 90-an. Nah, makanya di tahun 2025, pendapatan kuartal 1 mereka aja naik ke 231 miliar won. Tapi yang gila, bukan cuma pendapatan yang naik, tapi profit mereka juga naik gede banget. Gara-gara IP dan licensing. Karena musik itu cuma musik kalau mereka nggak ngejual universe-nya, ekosistemnya. Gue baru tahu ada hal kali gini di K-pop, ada namanya Kwangya SMCU. Universe digitalnya dari agensi mereka. Bahkan mereka udah luncurin akademi K-pop di Singapura. Invest ke platform Diryu dan katanya mau fokus ke ekspansi global lewat strategi SM 3.0. Ya, banyak yang ngerti, tapi ya intinya mereka keren. Nah, yang kedua, YG Entertainment. Maka rebelnya K-pop. Katanya sih visual sama sound mereka tuh khas banget kayak Blackpink, super IP-nya mereka. Menurut gue yang literally nyelamatin YG. Karena tahun 2023, mereka cetak 569 miliar won gara-gara tour Blackpink yang ditonton 2,2 juta orang di 65 negara. Mereka tuh sampai sempat euforia itu sama suksesnya Blackpink, sampai pernah nggak segitu aktifnya, akhirnya mereka rugi. Makanya sekarang mereka mulai diversifikasi dan push artis rookie lainnya. Naikin jumlah produser dari 10 ke 30 orang dan stop bisnis aktor biar fokus ke musik top. Yang ketiga, JYP Entertainment. Ini agensi yang paling clean brandingnya. Mereka jadi agensi pertama di Korea yang ikut program KRE100, udah ngejalanin kebijakan HAM dan dapat sertifikasi ISO 3701 anti suap. Secara bisnis, mereka tuh punya strategi multi domestik. Buka JYP China, JYP Japan, JYP USA, dan terakhir HYBE Labels. Nah ini, this is the beast. Dulu big hit, sekarang holding company entertainment paling ambisius. Tahun 2024, revenue mereka tembus all time high. Ini gila banget, 1,65 miliar dolar. Dan itu waktu BTS lagi hiatus karena wajib militer. Nah gilanya mereka, segmen artis indirect itu naik 14,5% year on year. Mereka beli Ithaca Holdings, Justin Bieber, Ariana Grande, akuisisi Supertone buat AI vokal, ekspansi ke Amerika Latin lewat HYBE Latam. Nah basically HYBE ini udah siapin semua jalannya biar fandomnya tetap jalan even kalau idolnya tuh nggak aktif. Jadi sebenarnya kalau lihat dari 4 yang gede ini, benang merah itu sebenarnya satu. K-pop dan industrinya itu ninggalin model jualan musik tradisional. Yang dijual sekarang kuncinya itu apa? Emosi, ekosistem, dan connection dari fandom. Maka kita langsung ke chapter terakhir deh. Gimana cara mereka dominasi industri ini? Monetisasi fandom. Nah yang paling mind-blowing dari industri K-pop itu gimana cara mereka ngubah fans biasa jadi mesin uang. Dan ini sistem yang super canggih dan super sistematis. Karena untuk kebanyakan industri lain, fans itu ya udah sekedar penonton. Tapi di K-pop, fans itu bagian dari sistem mesinnya mereka nih. Mereka tuh bukan cuma pendengar atau konsumen musik. Fans itu jadi sumber utama revenue yang paling bisa dimonetisasi, diperes lewat banyak pintu, yaitu konser, merchandise, fan club premium, digital content, subscription. Semua itu dibungkus di satu ekosistem digital yang benar-benar integrated banget. Salah satu contoh yang paling sukses itu Weverse, platform komunitas fans bikinan HYBE. Sebenarnya kalau di atas kertas ini tuh kelihatan kayak sosmed biasa, tapi sebenarnya ini marketplace digital yang masif banget karena di tahun 2024 segmen artis indirect ini dari HYBE yang cakup Weverse, merchandise, licensing, konten eksklusif itu nyumbang pendapatan tuh gede banget, 800-an miliar won. Buat yang masih nggak ngerti, ini tuh pendapatan yang basically bahkan nggak butuh keterlibatan langsung dari idolnya. Ya itu contohnya pas BTS lagi hiatus karena Wamil, Weverse juga berhasil ngait lebih dari 9,4 juta monthly active user. Bayangin ya, 9 juta fans yang aktif engage dan potensi belanja di satu ekosistem dikelola sendiri sama HYBE. Nah makanya di sini tuh K-pop itu bukan distribusi lagu tapi bikin sistem tertutup di mana semua pengeluaran fans itu mesin buat ngeruk duit. Dan itu baru digital. Belinya offline, konser, event juga udah disulap jadi alat monetisasi premium. Marketnya udah di atas 10 miliar dolar dan bakal naik terus 2 kali lipat di 2032. Kalau kalian ngerasa kayak setiap idol-idol ini ngepost ya karena sosmed mereka
mereka sendiri, enggak. Dari mereka nge-vlog latihan, ngobrol sambil makan, nulis surat buat fans, itu semua tuh udah sistem dibentuk dan distrategiin biar fans tuh ngerasa kayak sahabat deket lah, atau nggak bahkan keluarga. Jadi kalau misalnya mau di-summarize, K-pop itu udah mindahin titik berat bisnis dari jual musik ke jual pengalaman dan hubungan. Mereka berhasil ngubah fandom jadi ekosistem ekonomi digital. Kalian harus ngerti loh, di industri yang semua bergerak serba transaksional, AI, dan lain-lain, yang paling mahal itu bisnis-bisnis kedepannya yang punya ketertarikan emosional. Dan keterikatan itu, so far menurut gue yang paling berhasil ngelakuin adalah ya industri K-pop. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau udah ada blueprintnya nih, kita udah lihat mereka ngelakuin apa untuk mereka sukses. Apa kabar Indonesia? Apakah I-pop mulai dari Nuna, Rich Brian, dan yang udah mulai ke depan nih keluar, bisa nggak sih kita replikasi mereka? Sebenarnya kalau menurut gue pertanyaannya bukan masalah bisa atau enggak, tapi lebih ke berani nggak investasi sebesar dan sesistematis itu. Kan dari kita pelajarin itu tuh hasil dari planning puluhan tahun, kolaborasi sama swasta sama negara, dan ya sadar bahwa negara itu bukan cuma perlu hard power, tapi mereka butuh soft power. Cuma ya gue rasa karena kita mulainya sekarang, dan walaupun ada momentumnya, menurut gue ini bonus atau nice to have kalau misalnya I-pop bisa berkembang. Cuma yang bisa diambil di sini itu adalah standarisasinya, support antara instansi, dan ya hopefully di bisnis-bisnis lain di Indonesia tuh bisa ada yang mendunia layaknya Hallyu efeknya Korea. Nah, menurut kalian gimana industri K-pop ini? Apa gue kelewatan sesuatu? Pas gue nganalisa ini, itu gue lihat by the numbers dan sistemnya dan bisnis modelnya gimana cara mereka gede. Kalau dari series ngebeda ini, menurut kalian apa yang kalian bisa ambil untuk ngembangin bisnis kalian? Apakah sekedar ngeklik karena kalian fans K-pop yang gila banget? See you guys next video. Bye-bye.